Belgia memastikan akan memasuk 30 pesawat tempur F-16 ke Ukraina, dengan unit pertama diperkirakan akan diserahkan tahun 2024 ini. Belgia sebelumnya telah mengkonfirmasi akan berpartisipasi dalam pelatihan pilot F-16 Ukraina. Selain itu juga untuk menyediakan Fighting Falcon ke Kiev. Namun berapa pesawat yang akan dikirim belum disebutkan sebelumnya. Pengumuman Belgia disampaikan Selasa 28 Mei 2024 saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkunjung ke Belgia. Di sana dia bertemu dengan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo. Croo saat pertemuan itu kembali menegaskan F-16 yang dikirim tidak boleh digunakan di luar perbatasan Ukraina. Jet F-16 ini akan diberikan ke Ukraina sesegera mungkin dengan pesawat pertama akan dikirimkan pada 2024. Ini berarti lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2025. Sementara pengiriman seluruh pesawat akan selesai pada 2028. Sebanyak 30 pesawat F-16 mulai tersedia setelah Belgia menggantinya dengan jet F-35. Pemberian jet tempur ini menjadi bagian dari setidaknya 977 juta euro bantuan militer Belgia ke Ukraina tahun 2024. Ini sekitar 17 triliun rupiah. Berdasarkan perjanjian pertahanan baru, Belgia juga akan mendukung Ukraina selama 10 tahun. Bantuan termasuk kendaraan lapis baja modern, peralatan angkatan udara, keamanan angkatan laut, pembersihan ranjau, dan pelatihan militer. Berdasarkan hitungan terakhir, sekitar 85 F-16 kini akan dikirim ke Ukraina. Selain 30 dari Belgia, juga ada 24 dari Belanda. Selain itu 19 dari Denmark dan 12 dari Norwegia. Norwegia juga menyediakan 10 lagi yang akan digunakan untuk suku cadang. Pilot F-16 pertama Ukraina dilaporkan telah menyelesaikan pelatihan di Arizona dan kemungkinan besar F-16 pertama akan tiba di Ukraina pada awal bulan Juni. Selain F-16, Saab Gripen Swedia telah disebut-sebut sebagai pesawat tempur masa depan bagi Ukraina. Namun laporan dari Swedia menunjukkan negara-negara Eropa yang berkomitmen menyediakan F-16 meminta Stockholm untuk menunda rencana tersebut. Menteri Pertahanan Swedia, Paul Johnson, menyatakan fokus saat ini adalah pengiriman F-16 ke Kiev dan awaknya dilatih untuk mengoperasikan Fighting Falcon. Seiring dengan semakin dekatnya kedatangan F-16, Rusia juga telah mulai menargetkan infrastruktur yang diperkirakan akan digunakan jet tempur itu. Sejumlah laporan menyatakan pangkalan udara Ukraina terbaru yang diserang hebat adalah Strato-Kotiantiniv, fasilitas yang ada di Ukraina Barat. Lapangan terbang itu terutama merupakan rumah bagi Su-24 Vencer, pesawat serang yang selama ini menjadi platform peluncuran rudal jelajah Storm Shadow dan Scalp EG. Laporan menyebutkan serangan dilakukan pada 26 Mei 2024 malam. Pangkalan itu menjadi sasaran puluhan drone Shahed 136, rudal jelajah yang diluncurkan dari udara KH-101, dan rudal balistik yang diluncurkan dari udara Kinzhal. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, membenarkan adanya serangan gabungan rudal dan drone di pangkalan tersebut, tetapi dia menolak memberikan rincian lebih lanjut. Dia hanya mengatakan bahwa kemampuan tempur akan dipulihkan di pangkalan ini. Di bagian lain, Ukraina juga berusaha menyiapkan ruang aman bagi F-16. Kiev melakukan serangan terhadap sejumlah situs radar. Salah satunya radar peringatan dini strategis Voronezh DM di Armavir, daerah di wilayah Krasnodar Barat daya Rusia. Radar dikatakan rusak parah akibat serangan drone Ukraina akhir pekan lalu.
Front SM lain yang berbasis di sepanjang perbatasan Kazakhstan dekat Oks dilaporkan juga diserang. Jika benar, ini akan menjadi serangan udara terjauh yang dilakukan Ukraina sejauh ini. Namun tidak ada bukti visual dari serangan tersebut. Di bagian lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan peringatan terbarunya. Hal ini terkait rencana Sekutu Barat mempertimbangkan untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang mereka pasok di wilayah Rusia. Putin di Uzbekistan 28 Juni 2024 mengatakan negara-negara barat harus menyadari apa yang mereka mainkan. Putin juga kembali melontarkan ancaman nuklir terhadap NATO sambil mengkritik barat karena tidak mempunyai keinginan besar untuk bernegosiasi. Sementara juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengakui ada tuntutan dari Presiden Zelensky agar dapat menggunakan senjata Amerika untuk menyerang wilayah Rusia. Namun sejauh ini belum ada perubahan dalam kebijakan Amerika mengenai hal tersebut. Terkait ancaman nuklir, Amerika disebut juga telah memperingatkan Rusia. Washington menegaskan jika Putin menggunakan senjata nuklir di Ukraina bahkan tanpa korban jiwa, Amerika akan memberikan respon. Bentuk respon adalah serangan konvensional besar-besaran yang akan melenyapkan seluruh sasaran Rusia di Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Polandia Radoslav Sikorski dalam wawancara baru-baru ini dengan The Guardian. Sikorski mengatakan Amerika telah mengatakan hal itu kepada Rusia. Demikian sahabat Jatah informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.